I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh Lord, I lift your name on Shalom adik-adik. Shalom. Lebih keras lagi, shalom. Shalom. Luar biasa. Wah, Kak Sandy senang sekali minggu ini. Kenapa? Kak Sandy udah ketemu sama adik-adik walaupun via video call atau via Zoom. Wah, luar biasa. Kak Sandy suka sekali sama adik-adik dalam kondisi sehat. Puji Tuhan, amin. Ya, tetap Kak Sandy ingatkan supaya adik-adik juga tetap menjalankan protokol di selama pandemi ya. Karena sekarang kan juga masih ya. Tapi Kak Sandy percaya ngelihat kemarin adik-adik udah mulai masih segar-segar. Wah, makin ada yang tambah berat badan kayaknya. Kayak Kak Sandy ya. Luar biasa. Tetap sehat ya adik-adik. Amin. Amin. Amin, amin. Ibadah minggu kita hari ini kita akan mau undang Tuhan, kita mau panggil Tuhan untuk masuk dalam ibadah kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kita angkat pujian Yesusku panggil. Nyanyi dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun hidup kita. memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan
semua dosa. Sekali lagi memimpin. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita tutup mata kita, lipat tangan adik-adik semua. Mata hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kita sudah mengundang Yesus, meminta kepada Yesus untuk memimpin dan menuntun hidup kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami undang Engkau, kami panggil Engkau ya Bapa dalam ibadah kami pada hari ini ya Bapa. Dan kami percaya Roh Tuhan turun atas adik-adik kami di rumah-rumah adik kami ya Bapa, supaya mereka juga merasakan Roh Kudus menjamah mereka saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kami mau memberikan yang terbaik hanya bagi Allah kami, hanya bagi Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Oke, siap jalan serta dengan Yesus? Siap? Oke, sebelum kita jalan serta Yesus, kita harus mendengar kata Tuhan Yesus memanggil nama kita. Jadi kita akan menyanyikan pujian, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil. Sekali lagi, dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah. Cinta pada saya, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ya, ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, yes. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Wah, luar biasa adik-adik merespon panggilan Tuhan ya. Siapa yang dipanggil kayak Kak Sandy dipanggil, Sandy, Kak Sandy, kamu harus melayani Tuhan. Ya Tuhan, nah sama. Adik-adik di rumah kalau dipanggil mama sama papa, berdoa, langsung jawabnya, yes mama, yes papa, yes Tuhan, saya mau berdoa. Haleluya, haleluya. Sebelum kita lanjut sama-sama bernyanyi ya, Kak Sandy punya pengumuman nih. Siapa yang di sini menantikan pengumuman? Yang kemarin mengirimkan video untuk ayat hafalan kita, luar biasa ya. Kak Sandy itu sama kakak-kakak yang lainnya sangat senang dengan respon adik-adik. Karena banyak yang mengirim, tapi dengan sesuai kriteria yang sudah disampaikan, ada pemenang yang akhirnya terpilih. Dia yang tercepat dan lancar dalam membacakan ayat hafalan. Oke, kalau gitu kita lihat sama-sama ya. Kita lihat videonya teman-teman kita yang juara. Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani,
Tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sudah lihat siapa pemenangnya? Yes, selamat buat pemenangnya. Dan nantikan hadiahnya akan dikirim langsung ya, hadiahnya. Langsung ke mana ya? Kalau nggak salah nanti hadiahnya yang ngurus, kalau nggak Kak Rosa, Kak Indah, sama Kak Neti. Ya, jadi siap-siap siapa yang akan dapat kiriman dari Kak Rosa dan Kak Indah, Kak Neti, hadiahnya pasti nyampe. Haleluya. Semangat terus ya adik-adik. Yes. Semangat. Yes, oke. Untuk itu kita sama-sama tepuk Yesus. Tepuk Yesus. 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 Yes. Sekali lagi lebih semangat. Tepuk Yesus. 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 Yes. Yes, karena Tuhan sudah manggil kita dan kita menjawab Tuhan, sekarang kita harus jalan serta dengan Yesus. Setiap hari jangan sampai bosan. Angkat pujian ini sama-sama, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selama. Sekali lagi, jalan serta. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Stop dulu deh, stop. Wah, Kak Sandy gak ngeliat nih adik-adiknya. Sekarang kayaknya masih pada duduk ya. Kita kan mau jalan sama Yesus, jadi kita harus berdiri dan jalan. Oke, Kak Vivi dan Kak Kalista akan bantu gayanya. Oke, masih ingat gayanya jalan ya? Masih? Good. Oke, kita angkat pujian ini dari awal ya. Ingat, setiap kata jalan kita akan berputar, tapi ikutin gayanya kakak-kakak di belakang. Oke? Kita angkat pujian ini sekali lagi. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, serta Yesus. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta siapa? Serta
Yesus. selamanya. Haleluya, haleluya. Yes, siapa yang mau tetap jalan serta Yesus? Saya. Haleluya, tetap setia ya adik-adik. Haleluya. Kita mau nyanyikan lagu kemarin ya yang minggu lalu dibawakan sama Kak Kalista. Masih ingat yang For You I Love Love, You Good To Me udah bisa? Oke, kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Ku mau bernyanyi. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggi. Ku mau bernyanyi. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggi. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Yes, ku mau yang terbaik. Kita akan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Amin. Kau membuatku menari, memuji. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally I lift my hands. I lift my hands to praise you. For you are kind to me, and to your name my heart sings. For you I love, love, you're good. Sekali lagi, I lift my hands to praise you. For you are kind to me, and to your name my heart sings. For you I love, love, you're good to me. I lift my hands to praise you. For you are kind to me, and to your name my heart sings. For you I love, love, you're good to me. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. For you are love, love. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan kita baik, luar biasa, amin. Amin. Yes, haleluya, haleluya. Karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan buat kita ada saat ini. Adik-adik, siapkan hatimu, siapkan pikiran kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk itu beri yang terbaik yang ada dalam diri kalian. Kita katakan pujian ini, ku ada sebab anugerahmu. Karena Tuhan, kasih Tuhan, kami ada di tengah masa pandemi ini. Walaupun dengan keterbatasan, tapi kami percaya anugerah Tuhan lebih dari cukup atas kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Angkat pujian, angkat hatimu adik-adik. Katakan ku ada. Haleluya. Ku ada sebab anugerahmu. Ku
ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Kita angkat sekali lagi, ku ada sebab anugerah-Mu. Ada Haleluya Tuhan, sebab anugerah-Mu. ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita angkat pujian ini sekali lagi ya Bapa. I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to. Thank you Jesus. Angkat tanganmu adik-adik. Thank you Jesus. Oh, katakan terima kasih. Thank you Jesus. Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Katakan sekali lagi, thank you. Thank you, Jesus. Yes, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise. Forever I will praise your name forever. Forever I will praise Your name. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Anugerah-Mu besar buat kami, anak-anak Eroki. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kau besar, kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat kasih anugerah Tuhan.
yang sungguh nyata atas hidup kami ya Bapa. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Mujizat-Mu, kebaikan-Mu setiap hari, setiap detik kami rasakan ya Bapa. Nafas kehidupan yang baru kami hirup ya Bapa, dengan paru-paru yang sungguh lega ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Anugerah-Mu lebih dari cukup buat kami ya Bapa. Anak-anak Erokis mengucap syukur Tuhan. Setiap kami yang mendengarkan juga mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu ya Bapa. Untuk itu Tuhan kami mau berterima kasih kepadamu. Haleluya. Haleluya. Anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Siapkan setiap kami, hati kami, anak-anak kami Tuhan, pikiran kami, telinga kami, mata kami Tuhan. Biarlah hanya tertuju kepadamu Yesus. Yesus adalah tujuan hidup kami. Yesus adalah sandaran hidup kami. Dan biarlah setiap kami juga Tuhan hanya mengandalkan Yesus dalam segala hal ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami Tuhan, ini anak-anak Erokids siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebelumnya Kak Sandy mau kasih pengumuman. Pengumuman lagi ya, kayaknya pengumuman terus. Yes, pengumuman. Ini sebenarnya bukan lomba, tapi lebih ke arah kreativitas adik-adik. Kan kita sekarang tuh biasanya kan kalau di kelasnya Kak Indah, di kelasnya Kak Neti, Kak Sandy itu suka ada kreativitas. Betul ya, ada kreativitas kita ngerjakan ini, ngerjakan itu. Nah saat ini Kak Sandy akan mengumumkan bahwa semua anak-anak Erokids, kalau boleh kakak adik boleh kali ya, kalau kakak adik boleh satu. Untuk ini buat video ini ya. Jadi ada membuat video durasinya nggak lama. Ini video tentang protokol COVID-19. Protokol COVID-19 apa ya Kak? Protokol COVID-19 misalnya ada 4 yang paling inti. Yaitu yang pertama cuci tangan. Nah kalian bikin tuh video protokol COVID untuk anak-anak Erokids ya. Dibilang cuci tangan. Terus yang kedua pakai masker. Nah pakai masker yang benar bagaimana? Menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Jadi jangan pakainya di bawah hidung, nanti gak ketutupan ya. Jadi pertama tadi apa? Cuci tangan, pakai masker. Yang kedua jaga jarak. Jaga jaraknya berapa? Minimal 1,5 sampai 2 meter. Ya jaga jarak. Dan yang keempat adalah hindari kerumunan. Gak boleh kumpul-kumpul. Nah videonya gak panjang ya, paling panjang mungkin 2 menit. Nah 2 menit. Kakak-kakak akan menunggu videonya sepanjang minggu ini dikirimkan. Nanti kakak akan diedit dibantu sama Kak Amos ya untuk diedit. Dan nanti kita akan blast ke adik-adik itu. Siap? Kalau belum paham boleh japri. Boleh japri kakak-kakaknya ya, kasih tahu ya. Kayak gini kakak videonya, kayak gini kah atau seperti ini. Jadi cuma 4. Nanti Kak Sandy akan kasih di grupnya masing-masing 4 item atau 4 yang paling penting dalam protokol COVID-19. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Oke? Oke, selamat bekerja dan selamat membuat ya adik-adik sekreatif mungkin. Oke? Oke. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Wah Kak Rosa senang sekali ya. Kemarin hari Kamis dan Jumat kita udah komsel. Walaupun secara virtual. Kita komsel lewat apa? Lewat screen. Dari kelas kecil, kelas tengah, kelas besar. Kita semua bisa komsel bersama-sama. Saling mendoakan, saling bertatap muka. Say hi, say hello. Ya, puji Tuhan. Nah minggu kemarin ada yang ingat gak cerita Kak Seri tentang siapa? Tentang seorang hakim wanita satu-satunya di Israel. Siapa namanya? Deborah. Deborah itu seorang yang wah luar biasa ya. Dia hakim, dia bisa pokoknya menasihati banyak orang juga dengan hikmat yang dipunya dari Tuhan.
Nah sekarang minggu ini kita belajar tentang Rut. Siapakah Rut ini? Nah sebelum masuk ke siapakah Rut ini, kakak mau mengisahkan tentang bahwa pada saat itu di zaman hakim-hakim juga nih. Di zaman hakim-hakim ada sebuah keluarga, namanya papanya itu Pak Elimelek. Pak Elimelek ini punya seorang istri namanya Ibu Naomi. Karena di Bethlehem Yehuda itu sedang musim kelaparan, jadi panennya nggak ada kali. Jadi mereka nggak punya banyak makanan, bahan makanan. Akhirnya Bapak Elimelek ini memutuskan bahwa dia akan pergi kemana? Ke Moab. Wah adik-adik tahu ya di Moab itu adalah banyak orang-orang yang nggak kenal sama Tuhan. Akhirnya Bapak Elimelek ini pergi ke Moab bersama dengan Ibu Naomi, Mahlon dan juga Kilion. Nah, tidak lama kemudian Bapak Elimelek ini meninggal dunia. Wah, dia meninggal dunia. Kemudian Mahlon dan Kilion menikah. Mereka menikah dengan siapa? Mereka menikah dengan perempuan-perempuan dari tanah Moab. Namanya siapa? Orpa dan Rut. Nah, jadi adik-adik tahu ya bahwa Rut itu siapa? Rut itu adalah seorang perempuan dari tanah Moab. Oh, orang Moab itu gimana ya? Mereka percaya nggak sama Tuhan? Tidak, mereka menyembah kepada dewa-dewa, patung-patung dan dewa-dewa. Nah, nggak lama kemudian, nah, siapakah itu Rut ya? Rut itu adalah seorang perempuan tanah Moab yang menyembah kepada dewa-dewa. Loh kak, kok bisa kak kita kok belajar dari Rut? Dia kan seorang yang gak kenal Tuhan. Nah di bagian kedua kita mau tahu siapakah Rut ini ya. Kita akan tahu lagi kenapa kita harus belajar dari Rut. Hal-hal yang dapat kita pelajari dari hidup Rut adalah Rut yang pertama, Rut adalah orang yang setia. Rut setia karena sudah mengenal dan mengalami Tuhan yang disembah oleh Naomi. Kok bisa ya? Kok bisa kayak gitu ya? Nah ceritanya berkembang lagi. Tadi kan Papa Elimeleknya meninggal. Mahlon dan Kilion menikah dengan Orpa dan Rut. Tapi beberapa tahun kemudian kira-kira 10 tahun kemudian Mahlon dan juga Kilion meninggal dunia. Akhirnya siapa Ibu Naomi? Ya Elimeleknya udah meninggal, Mahlon udah meninggal, Kilion udah meninggal. Akhirnya tinggal siapa? Ibu Naomi bersama Orpa dan Rut. Nah pada masa itu dia mendengar dari tanah Moab, dia dengar bahwa di desanya dulu tempat dia tinggal, di Bethlehem Yehuda, Tuhan sudah memberkati. Jadi sudah ada panen. Jadi dia berkemas-kemas. Dia memutuskan untuk kembali ke tanahnya Bethlehem Yehuda. Akhirnya dia berkemas, dia jalan bersama dengan Orpa dan juga Rut. Dia jalan bersama Orpa dan Rut. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu untuk pulang ke rumah orang tuanya. Lalu diciumnya mereka. Tetapi mereka menangis dengan suara yang keras dan berkata, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Naomi terus membujuk mereka untuk pulang ke rumah orang tuanya. Menangislah mereka pula dengan suara yang sangat keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu. Minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Orpa mengucapkan selamat tinggal. Rut tetap berpaut kepada orang tuanya. Naomi mendesak Rut lagi untuk pulang seperti yang dilakukan
Orpa. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras ikut, maka berhentilah ia berkata-kata. Berjalanlah mereka sampai tiba di Betlehem. Naomi dan Rut berjalan sampai tiba di Betlehem. Kenapa ya Rut bisa setia sekali sama Naomi? Kenapa? Itu jadi sebuah pertanyaan juga bagi hati kita ya adik-adik. Kan dia tuh pergi meninggalkan orang tuanya. Terus suaminya sudah meninggal. Terus cuma tinggal sama mertua yang miskin dan janda. Jadi masa depan apa yang kira-kira menanti di depan Rut? Ternyata jawabannya dia setia karena apa? Karena ada tuh di ayat yang ke-16. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Jadi dia kenal sama Allahnya Naomi. Berarti dalam hidupnya sehari-hari Naomi apa? Naomi sering menceritakan tentang Allahnya Naomi, Tuhannya Naomi. Kan Tuhan Naomi itu siapa? Bagaimana menyembahnya? Dalam hidup sehari-hari Rut bisa melihat bahwa Naomi itu menyembah Tuhan yang besar. Dan tanpa Tuhan gak mungkin Rut bisa memiliki kesetiaan dan kebaikan itu kepada mertuanya. Karena apa adik-adik tahu kan setia itu apa? Kesetiaan adalah buah Roh Kudus. Amin. Nah jadi kakak mau ingat, jadi kakak mendengar cerita ini kakak teringat. Dulu kakak waktu kecil, kakak sekolah minggu juga. Sampai kakak mama-mama begini, umurnya sudah kepala 5, sudah 50 tahun, kakak itu masih ingat siapa ya guru sekolah minggu kakak waktu kakak umur kelas berapa ya? Kelas 3 SD. Dialah menceritakan Yesus kepada Kak Rosa. Dia cerita betapa Yesus baik, mengajar memuji Tuhan, membaca bagaimana sih baca firman Tuhan dari Matius, Markus, ajarin Kak Rosa. Jadi Naomi berperan penting dalam hidup Rut untuk memperkenalkan Allahnya kepada Rut. Jadi Kak Rosa jadi guru sekolah minggu, kakak percaya ini juga adalah jasa dari kakak-kakak sekolah minggu yang dulu mengajarkan tentang Yesus kepada Kak Rosa. Sampai saat ini kakak tetap mendoakan mereka agar mereka tetap setia, mengasihi dan melayani Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, siapakah orang yang mengenalkan Yesus pertama kali dalam hidup adik-adik? Mama, papa, teman, sahabat, tante, om, kakak pembina. Nah ingat ya, ingat mendoakan, ingat bilang thank you kakak. Karena penjelasan, karena kasih kakak, maka kami mengenal siapa? Mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih mama, terima kasih papa. Karena doa mama dan papa kami mengenal Tuhan Yesus. Kami menerima dia dalam hidup kami. Jadi kalau kita sudah berterima kasih bersyukur, kita janji sama diri kita bahwa kita akan apa? Meneruskan. Kita harus jadi suara yang menyatakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan Yesus itulah juru selamat dunia. Jadi semakin banyak jiwa akan dimenangkan. Amin. Nah, Naomi itu berguna pada Rut seperti itu, ya. Jadi mengingatkan kakak juga siapa yang mengenalkan Tuhan Yesus pertama kali kepada kakak. Dan adik-adik juga renungkan ya, siapa ya? Oh mama, makasih mama sudah doakan saya, makasih papa sudah doakan saya. Dan kita juga bisa mengenal Yesus. Terima kasih kakak-kakak pembina, terima kasih ibu guru, terima kasih sahabat. Kita sering mengucapkan terima kasih dan kita bilang, saya berjanji saya juga akan menjadi alatnya Tuhan. Amin. Nah,
Jadi setia itu karena mengenal Tuhan yang disembah oleh Tuhannya Naomi. Ya. Nah, yang kedua, tadi ya setia, yang kedua Ruth adalah orang yang rajin dan punya tanggung jawab. Ya. Kakak mau baca nih di Rut 2 ayat 2. Ya. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Jadi sampai ke Bethlehem Yehuda, Rut adalah seorang janda. Janda tahu kan suaminya nggak ada, sudah meninggal. Naomi juga janda yang sudah tua, suaminya juga nggak ada, anak-anaknya juga nggak ada. Jadi ketika mereka pulang sampai ke Bethlehem itu, orang-orang gempar. Naomi sudah pulang, Naomi. Naomi bilang, jangan panggil saya Naomi, panggil saja saya Mara. Mara itu artinya pahit. Karena tangan Tuhan sudah teracung kepada saya, kata Naomi. Tuhan kayaknya marah nih sama saya. Saya pergi, ada suami, ada anak-anak, saya pulang ke sini. Gak ada siapa-siapa kecuali menantu saya ini orang asing, ini orang Moab. Jadi seluruh Bethlehem mendengar kepulangan itu, mereka semua apa? Gempar. Namun Rut di situ sampai ke rumah nggak ada makanan. Ya, miskin, janda miskin lagi. Apa yang dilakukan oleh Rut? Rut minta izin kepada Naomi untuk apa? Memungut sisa-sisa jelai. Karena apa? Mereka nggak punya ladang. Pada zaman itu di Bethlehem Yehuda itu mereka bisa, kalau kan lagi musim menuai gandum ya. Jadi orang miskin dan orang asing, janda-janda, yatim bisa berjalan di belakang para penyabit-penyabit untuk mengambil gandum-gandum yang sisa. Kan disabit, diambil, disabit, diambil. Tapi di belakang ada sisa-sisanya. Nah itulah yang diambil oleh Rut. Ya, dia bekerja dari pagi sampai sore hari, dapatnya 1 eva. 1 eva itu kira-kira 22 kilogram. Wow, 22 kilogram itu banyak apa sedikit? Banyak ya, bawanya gini kali dia. Apa gini? Atau gini ya, dipeluk ya. Banyak, 22 kilogram. Luar biasa, dari pagi sampai sore itu gandum itu dia kirik. Sudah dikeluarin butir-butirnya, kulit-kulitnya. Jadi dari pagi sampai sore ya, dia adalah seorang yang rajin dan bertanggung jawab. Tanggung jawab pada diri sendiri, tanggung jawab kepada mertuanya Ibu Naomi yang sudah tua. Jadi Rut adalah seorang yang rajin. Nah sekarang adik-adik kakak mau tanya nih, di masa-masa kayak gini, masa pandemi gini, masih ada nggak kerajinan kita, masih ada nggak tanggung jawab kita minimal sama diri sendiri? Misalnya gimana? Habis makan cuci piring sendiri ya. Jangan berharap kepada mbak kah, mama kah, tanggung jawab. Habis makan bila perlu cuciin piring mama yang sudah masak, cuciin piring papa ya. Terus apa lagi? Bertanggung jawab untuk membersihkan kamar. Bangun tidur, bersihkan kamar sendiri, sapu lantainya ya. Terus sarung-sarung bantalnya ditepuk-tepuk supaya bagus, terus selimutnya dilipat, bertanggung jawab dan rajin. Apalagi belajar nggak usah disuruh. Terus apalagi kalau keluar cuci tangan, bertanggung jawab menjaga kesehatan, ya kan? Pakai masker juga bertanggung jawab menjaga kesehatan. Rajin apa? Berdoa, baca firman, ya. Kakak masih tanya nih, masih enggak semangat, excited untuk beribadah? Kayak baca firman Tuhan, menyanyi, berdoa, masih bersemangat tidak? Masih rajin tidak? Ya belajar dari Rut, dalam keadaan susah dia masih tetap rajin. Dia bertanggung jawab walaupun kondisinya pada saat itu pasti panas ya. Nah dia dalam kondisi enggak enak tapi dia harus rajin, dia harus bertanggung jawab. Nah kita juga belajar tanggung jawab ibadah, tanggung jawab belajar, tanggung jawab di rumah. Nanti kita sharing-sharing ya pada saat komsel virtual kita nanti kita akan sharing-sharing gimana nih ya. Kakak mau dengar cerita-cerita yang indah yang menarik dari adik-adik semua ya. Rut adalah orang yang setia, Rut adalah orang yang rajin.
Dan yang ketiga, Rut diberkati Tuhan dengan mendapatkan seorang suami. Nah, di cerita ini sepertinya kebetulan Rut jalan, tiba-tiba sampai ke ladangnya Bapak Boas. Dan di situ ternyata Bapak Boas itu melihat siapa Rut. Wah, dia bilang ternyata dia dengar bahwa Rut itu adalah menantunya Naomi yang sudah janda. Naomi juga janda. Dia tahu kebaikan hati Rut. Ya, jadi kebaikan hati itu bisa terdengar kemana-mana. Betapa dia meninggalkan tanahnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kenyamanan di Moab untuk ikut dengan Rut. Dia dengar, dia lihat kebaikan hati Rut, kesetiaan Rut, betapa dia bertanggung jawab. Akhirnya Boas juga menolong, makanya dia bisa dapat 1 eva karena ternyata Boas itu nyuruh para pegawai-pegawainya untuk ngelepasin jelai sedikit di belakangnya. Supaya nanti Rut bisa ambil, jadi dapatnya beras yang banyak. Jadi akhirnya Rut bawa beras yang, gandum yang banyak ke rumah. Ya. Nah, di masa yang sulit ini juga adik-adik, apa sih yang bisa kita lakukan, belajar dari apa yang dilakukan Boas ya. Dia tetap melakukan kebaikan, gimana tuh? Gimana nih Kak, di masa pandemi gini baik. Katanya belajar aja udah pusing. Matematikanya ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Terus PR-nya bejibun banyak, PR-nya banyak. Terus tugas-tugasnya banyak. Aduh Kak, mikirin diri sendiri aja susah. Gimana mau mikirin orang lain? Nah anak-anak bilang gitu, mama papa juga bilang gitu. Gimana mau mikirin orang lain, mikirin diri sendiri aja udah susah. Nah di masa ini seperti halnya Rut di masa sulit dia juga tetap berbuat baik. Baik kepada Naomi dan Boas itu baik kepada Rut. Jadi kalau menabur kebaikan percaya kita akan apa? Menuai kebaikan. Apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Kalau kita melakukan kebaikan percayalah kebaikan itu akan kembali sama kita. Seperti hal yang dilakukan Rut tadi. Dan Boas melihat betapa Rut itu adalah seorang wanita, seorang perempuan yang banyak memiliki kebaikan dalam dirinya. Ya dimulai dari tadi. Setia dan dia rajin bekerja dengan keras dan juga dia berbuat baik kepada mertuanya. Dan Boas adalah ternyata Boas ini adalah penebus. Nah, Boas ini adalah penebus keluarga Naomi. Boas itu keluarganya Elimelek. Jadi yang bisa menebus tanah mereka itu adalah Boas. Jadi tanahnya si Elimelek, Bapak Elimelek, Mahlon, Kilion, kalau mau itu bisa ditebus oleh Boas. Akhirnya Boas menebus tanah mereka dan menikahi Rut. Wah, cerita yang diawali dengan nangis. Bahkan Naomi yang begitu sedih sampai kayak marah. Sampai dia pikir Tuhan kok marah sama dia ya. Tuhan mengacungkan tangan tuh tandanya Tuhan kok marah. Sampai semua orang yang dikasihi diambil dari dia. Tapi kemudian Tuhan bisa bekerja di dalam segala sesuatu yang terjadi. Untuk apa? Mengembalikan keadaan, membalikkan keadaan yang penuh dengan air mata jadi penuh dengan sukacita. Karena apa? Sesudah Boas menikahi Rut, mereka dikaruniai seorang anak namanya Obed. Obed ini siapa? Obed ini adalah ternyata ayahnya Isai. Isai itu siapa? Isai itu adalah ayahnya Daud. Kalau adik-adik pernah lihat namanya pohon family tree ya. Pohon keluarga seperti ini. Ini adalah Boas. Ya. Ini adalah Rut. Ya, Rut tadinya apa? Orang asing. Dia seorang asing. Dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan tanah kelahirannya, ikut kepada Tuhannya Naomi. Pergi dengan tidak punya apa-apa, tapi di tanah di mana dia setia, dia rajin, dia berbuat baik, Tuhan menolong dia. Rut akhirnya diberkati dengan apa? Nih, family tree-nya Rut.
menikah dengan Boas. Menikah dengan Boas, kemudian menghasilkan anak, diberkati Tuhan dengan anak yang bernama Obed. Obed ya, anaknya namanya Obed. Obed ini dijaga oleh Ibu Naomi. Ibu Naomi punya cucu pertama dari Rut dan juga dari Boas. Nah, Obed ini punya anak namanya Isai. Nih Isai. Tuh, Isai. Isai itu siapa? Isai ternyata ayah dari seorang raja. Namanya Raja Daud. Gak berhenti sampai di situ adik-adik. 28 keturunan dibawa lagi. Tok. Ternyata Kristus lahir di sini. Dari keturunan ini, Rut, Boas, Obed, Isai, Daud, 28 ke bawah lagi keturunan. Lahirlah Yesus. Karena keturunan ini adalah leluhurnya juga dari Yusuf. Ya, Yusuf dan Maria. Nah, Maria mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Yesus. Nah, jadi garis keturunan ini yang melahirkan Yesus. Jadi coba kalau kita renungkan lagi ya. Kayaknya Orpa nangis, Ruth nangis, Naomi nangis. Awalnya dimulai dengan mati, nangis. Tapi kemudian karena setia, pegang terus Tuhan. Pegang terus tangannya Tuhan, cari terus hatinya Tuhan. Bekerja dengan tersenyum, hadapi hari dengan tersenyum. Katakan Tuhan baik dalam segala hal, ku percaya Tuhan tanganmu bekerja dalam keadaan apapun. Engkau lah satu-satunya penolong dalam hidupku dan Tuhan hadirkan orang, keadaan di mana bisa menolong kita. Ya, Kak Rosa juga mama. Kak Rosa ini mama. Kadang-kadang kalau mama itu di hari-hari bulan-bulan tertentu harus bayar uang kuliah anak ya. Anak Kak Rosa baru kuliah. Nah, kadang-kadang kalau di masa-masa ya apalagi pandemi seperti ini, Kakak melihat betapa Tuhan menolong, Tuhan menyediakan. Kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan the rest sisanya biarkan Tuhan yang bekerja. Dan dia akan bekerja jauh lebih besar daripada apa yang dapat kita pikirkan dan doakan. Dan pertolongan Tuhan, tiba-tiba ada yang transfer. Ya bukan cuma materi memang, kesehatan pun adalah sebuah berkat yang luar biasa. Ya, jadi pertolongan itu bukan hanya uang, bukan hanya makanan, ataupun hadiah, enggak. Tapi hidup hati yang bersuka cita, hidup yang sehat, hati yang sehat. Walaupun tubuh sakit juga kita punya iman bahwa Tuhanlah penyembuh kita. Nah itu juga sebuah pertolongan Tuhan. Ya, dalam segala keadaan ingat Naomi, ingat Ruth, Tuhan berikan penolong, penebus yaitu Boas. Kalau kita nggak bisa menemukan penolong, penebus, jadilah penolong itu. Amin. Jadilah orang baik itu. Orang yang WhatsApp temannya duluan. Atau doain, saya kok inget-inget si teman saya ini ya Kak. Saya kepengen doain dia. Mungkin dia lagi bergumul. Mungkin dia lagi bete ya gitu. Atau WhatsApp, halo apa kabar. Nah, itu sudah sebuah perbuatan baik ya. Nah, kasih gambar-gambar, cerita-cerita yang lucu, menyenangkan, atau kasih firman Tuhan. Ya, jadi di masa-masa seperti ini, mari kita tetap berpegang pada firman Tuhan, tetap setia. Ya, lihat pohon ini, tadinya dia orang gak percaya, bahkan orang yang tidak percaya dari tanah Moab, tapi karena jasa Naomi memperkenalkan Tuhan kepada dia, maka dia bisa menghasilkan sebuah pohon keluarga yang luar biasa. Padahal manusia bilang madesu, masa depan suram. Tapi Tuhan bilang gak ada masa depan suram buat orang yang berharap dan bergantung pada Tuhan. Amin. Keadaan apapun saat ini yang sedang kita alami adik-adik, gimana pun keadaan kita, mama papa kita, kelihatannya bagaimana
kurang menyenangkan, kita bilang Tuhan Yesus baik. Kita tetap percaya dalam segala keadaan Allah turut bekerja, hanyalah mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi kita. Ya, kakak akhiri dengan Roma 8 ayat 28. Bisa dihafalkan, ini baik sekali ayatnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kita pasti orang yang mengasihi Tuhan dan adik-adik pasti adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Mari kita hadapi hari depan dengan tersenyum. Hari depan kita adalah masa depan adalah bukan masa depan yang penuh dengan kecelakaan. Rancangannya Tuhan bukan rancangan kecelakaan, namun rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Mari kita akhiri. Kita mau menyanyikan sebuah pujian, Bersamamu Bapa. Adik-adik, mari kita sungguh-sungguh kita cari Tuhan. Kita ngomong sama Bapa kita, sama Tuhan kita. Dialah Tuhan yang memperhatikan hidup kita. Apa yang jadi kerinduan adik-adik? Apa yang jadi hal yang membuat hati adik-adik sedih kadang-kadang? Kadang-kadang khawatir. Mari kita nyatakan kepada Tuhan kita saat ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang Teguhkan hatiku. teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Memberi pertolongan. memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Bersamamu Bapa. Mari kita angkat tangan kita adik-adik. Kita sungguh katakan Bapa, Bapa, Bapa surgawi. Bersamamu Bapa, Ku lewati semua. ku lewati semua perkenanan-Mu yang Teguhkan hatiku. teguhkan hatiku. Tuhan Engkau yang bertindak Tuhan. Engkau yang bertindak, Memberikan pertolongan kepada setiap anakmu yang berseru kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah
anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Bapa kami. Engkaulah Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami hari ini belajar dari Ruth Tuhan. Di tengah keadaan yang tidak mengenakan, di tengah masa depan yang kelihatannya suram di depannya karena dia adalah orang yang meninggalkan keluarga di belakangnya dan dia berjalan bersama dengan seorang mertua, seorang janda yang miskin juga, dan dia juga adalah seorang yang miskin Tuhan. Namun Tuhan dalam keadaannya seperti itu Tuhan, dia tetap setia kepada Tuhan, kepada Allahnya Naomi, kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu saat ini, kami mau setia kepada Tuhan. Belajar juga dari Ruth, dia menjadi orang yang rajin, bertanggung jawab Tuhan. Dan juga menjadi orang yang baik kepada sesamanya Bapa. Maka Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang bahkan lebih dari apa yang bisa dia pikirkan dan doakan. Tuhan menolong lebih, bahkan dia menjadi nenek moyang dari lahirnya Kristus di atas muka bumi ini. Dan dia juga menjadi buyut dari seorang raja yaitu Daud Tuhan. Oh terima kasih Bapak, terima kasih. Kami rindu Tuhan, kami juga sebagai orang tua. Kami memiliki keturunan-keturunan, bukan hanya keturunan jasmani namun rohani Tuhan. Kami bisa punya anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak jasmani yang takut akan Tuhan. Anak-anak rohani yang takut akan Tuhan. Yang mereka juga memberitakan firman Tuhan dimanapun mereka berada. Baik itu dengan perkataan, dengan sikap dan tingkah laku Tuhan. Kami semua rindu menjadi garam, menjadi terang. Dimanapun Tuhan menempatkan kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, pakailah kami Tuhan. Di tengah masa-masa sulit ini, masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami hanya berharap, bergantung pada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Kami mau setia kepada Tuhan, setia mengasihi Tuhan. Setia baca firman Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Dan hidup dalam tanggung jawab dimanapun Tuhan memberikan kami tanggung jawab itu. Di rumah kah, di sekolah kah, dimanapun berada. Kami mau semangat. Kami mau bersukacita karena Engkaulah sumber dari sukacita kami Tuhan. Terima kasih, berkati orang tua kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati kota kami Tuhan. Saat ini juga Jakarta dalam kondisi PSBB. Oh kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, lawatlah Tuhan bangsa kami, kota kami Tuhan, daerah tempat kami tinggal Bapa. Sehingga ada hadirat Tuhan, ada roh takut akan Tuhan yang menghancurkan segala serangan virus-virus, sakit penyakit dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, anak-anak-Mu terlindung, anak-anak-Mu berada dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Dan kalaupun ada yang sakit, mereka disembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Sehingga mereka bisa menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.